Banyak sebagian dari kita yang menganggap bahwa belum menikah, belum ketemu dengan jodoh itu sebagai bentuk kesedihan, kekhawatiran, dan ketakutan, atau bahkan menganggap sebuah kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Resutari. Maaf ya, mic-nya aku pegangin karena kalau aku taruh di dalam sini, dalam jilbab itu biasanya muncul bunyi kresek-kresek. Jadi aku pegangin aja nih ya sekarang. Oke, di video aku yang sebelumnya yang ngebahas tentang apapun kondisinya itu kita harus terima sebagai bentuk rezeki. Kita harus convert apa yang kita terima itu sebagai bentuk rezeki. Nah, kemudian ada yang komen kayak gini, "Kak, berarti belum dapet jodoh juga termasuk rezeki gitu?" Dan aku jawab, iya, belum dapet jodoh, masih single, itu juga rezeki. Dan ternyata banyak sekali DM yang masuk di Instagram @dnresutari. Itu banyak yang curhat, banyak yang cerita gimana dia itu galau, khawatir, sedih tentang statusnya yang masih single. Jadi ada yang cerita dia udah umur 20 sekian tapi belum ketemu sama jodohnya dan nggak lagi deket sama siapapun gitu. Jadi intinya masalah status single belum dapat jodoh ini menjadi kekhawatiran bagi sebagian banyak orang. Dan ya, kalau kita kembali ke dasarnya the law of attraction, you attract what you are. Kamu akan menarik segala sesuatu yang sama dengan dirimu. Dan diri kita itu kan apa yang menjadi fokus kita dalam kehidupan. Apa yang menjadi fokus kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan menarik hal yang sama. Jadi kalau masalah kesinggelan kalian, belum dapet jodohnya kalian itu difokuskan terus sebagai bentuk kesedihan, maka tidak mungkin hal itu akan membuat kamu semakin menarik banyak hal kesedihan, kekhawatiran, keterpurukan. Jadi ya mungkin awal masalahnya karena status single, tapi itu bisa jadi membuat keterpurukan dalam hidupmu yang lain. Jadi misalnya masalah karir melempem gitu ya, nggak ada daya tarik untuk mencapai impian, untuk menaikkan value diri, meraih cita-cita, ya akhirnya merembet kemana-mana gitu. Makanya hal ini sangat penting bagi aku untuk dibahas gitu ya. Kebanyakan nih yang galau masalah jodoh, masalah kesinggelan itu kebanyakan perempuan. And yeah, I feel you, my sister. Tapi kalau boleh jujur ya, sebenarnya yang bikin patokan bahwa perempuan itu harus menikah umur sekian, dan kalau enggak bakal dicap yang aneh-aneh, contohnya dicap sebagai perawan tua, itu kan sebenarnya produk dari society kita gitu ya, produk dari masyarakat kita. Padahal setiap orang itu pasti punya timeline-nya masing-masing, punya garis takdirnya masing-masing. Jadi ya seharusnya nggak ada tuh patokan bahwa semua perempuan harus nikah umur sekian. Karena kita menjalani takdir kita masing-masing gitu. Dan kalau Allah emang mengatakan belum waktunya kita nikah, ya nggak bakal nikah juga gitu. Jadi ya sebenarnya bisa dibilang nih ya, bercandanya kita tuh cuman salah tempat aja gitu. Coba deh teman-teman lihat negara-negara kayak di Asia Timur ya. Sekarang Asia Timur golongannya Jepang, Korea itu kan kita lihat artis-artisnya itu umur 30 sekian, bahkan 40 sekian masih single dan mereka fine-fine aja gitu. Ya sebenarnya ya mungkin bisa dibilang kita cuma salah tempat aja. Balik lagi ke topik utama kita bahwa banyak sebagian dari kita yang menganggap bahwa belum menikah, belum ketemu dengan jodoh itu sebagai bentuk kesedihan, kekhawatiran, dan ketakutan, atau bahkan menganggap sebuah kegagalan dalam hidup. Nah ini nih yang harus kita ubah segera gitu, bahwa apapun kondisi yang kita alami sekarang itu kita harus terima sebagai bentuk rezeki. Kita harus segera convert energinya sebagai bentuk rezeki. Jadi ya emang betul gitu, kalau kita sekarang masih single, belum ketemu sama jodoh, itu juga sebagai bentuk rezeki. Dan kita harus cari nikmatnya di mana. Aku sering menganalogikannya sebagai ini teman-teman. Sama halnya kalau kita lagi makan. Kalau saat ini kita lagi makan tempe goreng misalnya, tapi saat kita makan kita malah mikirin gimana ya rasanya kalau aku
makan rawon, misalnya kayak gitu, maka kita nggak bakal dapat dua-duanya. Tempe yang kita makan kita nggak dapat rasanya, rawon yang kita pikirin juga kita nggak dapat karena emang nggak ada gitu. Jadi mindfulness itu adalah menikmati apa yang ada saat ini, dan itu adalah rezeki kita saat ini gitu. Jadi kalau saat ini kita lagi makan tempe, ya itu rezekinya adalah makan tempe. Harus dicari tuh nikmatnya makan tempe tuh apa. Jadi jangan sampai kita zong gitu ya, nggak dapet rasa tempenya, nggak dapet rezeki dan berkahnya makan tempe, dan kita juga nggak dapet rawon yang emang belum ada gitu, karena ya emang belum ada apa yang mau kita dapetin gitu. Jadi apapun kondisi kita saat ini, misalnya kita lagi single nih ya, kita boleh berdoa, tentu aja kita berdoa sama Allah, minta jodoh, minta dipertemukan dengan orang yang terbaik. Tapi di kehidupan kita juga sadar gitu bahwa single ini juga anugerah, single ini juga rezeki. Dan apa sih yang rezekinya orang single tuh apa sih? Dan biasanya nih ya, kalau aku mengkonvertnya keadaan single itu sebagai bentuk rezeki waktu. Kenapa? Karena aku kan banyak nih teman-teman yang udah menikah, udah berkeluarga, punya anak, selalu mengatakan bahwa mereka itu udah nggak bisa gitu ya, kayak terlalu membagi waktunya untuk diri mereka sendiri. Untuk me time-nya mereka tuh sangat-sangat kurang. Dan nggak jarang juga aku dapat curhat dari teman-teman yang misalnya mau riyadhah sholawat 4444, mereka kayak nggak bisa gitu karena kehalang, misalnya punya anak, punya bayi, punya ini ya, harus banyak urusan rumah yang harus mereka urus gitu. Jadi nggak sempat untuk riyadhah sholawat 4444 secara benar-benar apa ya, diistimewakan, dihabiskan dalam sekali waktu karena terhalang hal tersebut. Jadi rezekinya orang single, orang yang belum berkeluarga, orang yang belum berumah tangga, bagi aku adalah dari sisi waktu gitu. Jadi kita punya waktu yang lebih leluasa untuk menaikkan value diri kita, atau bahkan menambah ibadah-ibadah yang ini gitu. Contohnya kayak riyadhah sholawat istimewa 4444, kita bisa gunakan dalam sekali waktu ya. Karena mungkin kita belum terdistrak untuk ngurusin hal yang lain. Meskipun orang yang berumah tangga itu juga bisa kan ya, bisa juga ngamalin riyadhah sholawat istimewa. Tapi dari banyak curhat yang masuk ke aku itu biasanya kayak apa ya, sulit bagi waktunya karena harus ngurus suami, ngurus anak misalnya. Jadi selalu ada rezeki dalam setiap keadaan yang kita rasakan sekarang, kalau kita mau mencari nikmatnya, kebahagiaannya tuh di mana. Dan masa-masa single itu juga kita masih punya waktu yang cukup leluasa untuk mengeksplor diri kita gitu, untuk mengenali diri kita lebih dalam lagi, mencintai diri kita, menaikkan value kita ya, ngejar cita-cita, ngembangin karir, banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan bagi aku sendiri nih ya, kalau kita udah bisa bahagia dari dalam diri kita sendiri nih, lebih mencintai diri kita, lebih menghargai diri kita, nanti saat kita udah punya pasangan, saat kita udah berumah tangga, kita nggak akan sibuk untuk mendapat kebahagiaan dari orang lain, nggak menuntut kebahagiaan dari orang lain. Karena saat kita masih sendiri nih, kita udah kayak puas, kita tuh udah bener-bener self love-nya tuh udah besar gitu. Jadi kalau kita udah bisa bahagia dari dalam diri kita, maka kita nggak akan menuntut bahagia dari orang lain. Dan bagi aku ya, love is give. Jadi cinta itu masalah memberi, give and give more, memberi dan memberi, gak menuntut balasan dari orang lain. Nah kalau kita udah bisa ke tahap yang kayak gitu tuh, insya Allah ya kita bakal ini lebih siap untuk mengarungi hidup yang lebih baru. Contohnya ya, hidup berumah tangga, hidup dengan orang lain, hidup dengan suami, dengan anak. Jadi ya emang kalau kita masih single nih, itu adalah kesempatan untuk lebih melihat ke dalam diri kita. Aku beruntung ya, dikelilingi oleh sahabat-sahabat, teman-teman yang mereka tuh selalu memberikan gambaran hidup berkeluarga, berumah tangga itu dari dua sisi. Dari sisi bahagia dan dari sisi yang
dark side-nya gitu. Jadi berumah tangga itu nggak cuma masalah uwu doang, ya masalah kayak di pesta pernikahannya doang, tapi mereka juga sering ngasih gambaran gimana mengarungi rumah tangga itu ya butuh kematangan dari pasangan masing-masing gitu, dari kita dan pasangan kita. Jadi ayo nikmati aja masa single yang sedang kita alami saat ini. Ini bukan hanya soal jodoh aja gitu ya. Bahkan dari berbagai aspek ini juga bisa diterapkan bahwa kita harus mencari nikmatnya, kita harus mencari kebahagiaan dari apa yang kita terima sekarang. Contohnya pekerjaan. Kan banyak nih ya teman-teman yang ngerasa bahwa pekerjaannya yang sekarang itu tidak sesuai, tidak nyaman gitu. Nah, kita boleh punya pekerjaan impian, tapi di sisi lain kita juga harus pas kita lagi kerja gitu ya, kita harus sadari bahwa kita harus mencari kenikmatan, kebahagiaan dari apa yang kita kerjakan. Jangan sampai kayak yang makan itu tadi ya, kita bakal zonk kalau lagi makan tempe tapi pikirannya fokus ke rawon, kita nggak bakal dapet dua-duanya. Sama juga dalam hal pekerjaan. Apapun yang kita kerjakan saat ini, terima itu sebagai bentuk rezeki. Oh, rezeki aku saat ini kerja di tempat ini. Berikan yang terbaik, berikan hal apa yang akan kamu tinggalkan yang terbaik untuk pekerjaan kamu saat ini. Sambil juga boleh nih, sambil minta pekerjaan impian. Tapi di waktu kita kerja, di waktu kita mengerjakan pekerjaan kita sekarang yang meskipun gak sesuai dengan passion kita, yang mungkin gak sesuai dengan impian kita, tetap kita harus berikan yang terbaik, dicari bahagianya, dicari nikmatnya. Maka insya Allah kita bakal dapat berkah dari pekerjaan itu. Nah, berkah dari pekerjaan itu juga bisa mengantarkan kita ke pekerjaan impian yang udah kita doakan. Dan itu udah aku alami gitu ya, bahwa ya emang apapun keadaannya, segeralah terima dan convert sebagai bentuk rezeki. Dicari nikmatnya, dicari kebahagiaannya. Dan kalau kita udah berhasil menemukan, maka kita akan menarik kebahagiaan dari luar. Oke teman-teman, mungkin itu aja di video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jadi intinya adalah temukan kebahagiaan dari apa yang kita terima atau yang sedang Allah hadirkan kepada hidup kita saat ini. Apapun itu harus dicari kebahagiaannya. Kalau udah ketemu, kita expand energinya dan itu bisa menjadi dasar yang membuat kita menarik kebahagiaan yang lebih lagi. Karena you attract what you are. Kamu akan menarik segala sesuatu yang sama dengan dirimu, segala sesuatu yang kamu fokuskan sehari-harinya itu apa. Oke, ya, jadi itu di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.